Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya di IRC 13 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga Anda dan kita semua baik-baik saja, tetap semangat menjalankan aktivitas hidup. Teman-teman sekalian, di video kali ini saya akan menyajikan segmen baru, yaitu literasi digital. Mengacu kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika bahwa literasi digital itu bertumpu pada 4 pilar. Yang pertama adalah kecakapan digital atau digital skill. Kemudian yang kedua, keamanan digital atau digital safety. Yang ketiga, etika digital atau digital ethics. Dan yang keempat, budaya digital atau digital culture. Nah, apa yang akan saya sajikan di video pertama tentang literasi digital? Silahkan saksikan videonya berikut ini. Nah, teman-teman sekalian, untuk pertemuan pertama ini saya akan berbicara tentang internet sehat. Apa sih sehat dalam pengertian ini? Sehat di sini adalah aman, safety. Jadi bagaimana kita berinternet tetapi kita aman dari kemungkinan-kemungkinan yang tidak kita inginkan. Gitu ya. Dalam berbagai kasus ya, misalnya penipuan, atau cybercrime dan lain sebagainya ya. Nah, ada satu definisi internet sehat ya, misalnya dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kegiatan internet sehat itu adalah kegiatan online ya, daring ya, dalam jaringan seperti browsing, streaming dan download ya, yang dilakukan secara baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE ya. Jadi yang pertama adalah dilakukan secara baik. Nah, kalau kita berinternet secara baik itu artinya sangat luas ya. Misalnya ya, kita berselancar di dunia internet juga cari misalnya website yang aman, yang memiliki safety, keamanan yang tinggi. Kalau kita buka link, bukalah yang memang sudah terjamin keamanannya. Nah, misalnya kalau kita buka link website gitu ya, kita bisa cek salah satu cirinya adalah memiliki HTTPS. Nah, kadang-kadang kita menemukan link yang tidak memiliki itu, nah biasanya suka ada keterangan tuh tidak aman. Kalau ada keterangan tidak aman, sebaiknya hindari. Karena itu bisa dipastikan tidak sehat atau akan membawa kita kepada hal yang tidak kita inginkan gitu ya. Bisa merusak komputernya atau merusak hal-hal yang lain gitu ya. Dan misalnya secara baik juga bisa diartikan ketika kita berinternet, misalnya kita menggunakan aplikasi media sosial ya, yang kita lakukan misalnya memposting sesuatu juga hal-hal yang baik, hal-hal yang penting. Jangan misalnya menyebarkan hoax, ya, berita bohong, berita palsu, ujaran kebencian, dan lain sebagainya, karena itu kategori tidak baik. Maka sebaiknya kalau kita memposting sesuatu, ya postinglah yang penting-penting. Bukan yang penting posting, tapi posting yang penting. Gitu ya. Kalau kita menerima informasi, misalnya kalau kita belum yakin informasinya benar atau tidak, jangan di-sharing. Ya, saring dulu baru di-sharing. Nah, itu kan pengertian bahwa kita berinternet secara baik. Kemudian sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kita memiliki ITE. Kita tahu bahwa dunia digital atau dunia internet secara umum ini kan memang ruang kebebasan ya. Kalau dalam bahasa Habermas itu kan masuk kategori public sphere, bahkan sekarang istilahnya new public sphere gitu ya, ruang publik baru di mana setiap orang dengan mudahnya
mengakses, melakukan apapun gitu ya, secara bebas gitu ya. Tapi ingat bahwa public sphere juga, atau new public sphere seperti digital ini memiliki undang-undangnya, ya, di mana kita diberikan rambu-rambu panduan gitu ya, agar tidak melanggar. Ya, misalnya kita dilarang menghina, mencaci maki, menfitnah. Nah, itu kalau kita melakukan itu di dalam ruang digital, maka tentu kita dianggap melanggar karena tidak sesuai dengan peraturan tersebut, gitu ya. Jadi meski ruang digital itu ruang yang isinya kebebasan, tapi tentu saja bebas itu juga ada aturan main. Demokrasi meskipun menekankan kebebasan, tetapi pada saat yang sama demokrasi juga tetap berdasarkan pada rule of the game, aturan main. Dan aturan main itu dibuat secara kesepakatan, konsensus gitu ya. Itu demokrasi. Jadi tidak bisa dengan mengatasnamakan demokrasi lalu kita melakukan hal yang sebebas-bebasnya gitu ya. Jadi itulah internet sehat. Sekarang kalau kita ingin berinternet, kita berkegiatan di ruang digital secara sehat, ya, apa sih ciri-ciri ya dari internet sehat? Oh maaf ya, ini tadi saya mengutip penjelasan ini dari Arifai dan kawan-kawan ya 2020 itu ya, ini definisi internet sehat. Nah sekarang kalau kita ingin secara aman berselancar di dunia internet, kira-kira apa saja sih ciri internet sehat itu? Artinya berinternet, berkegiatan di internet di ruang digital. Saya mengutip dari kompas.com 15 April 2021. Ya. Ini sebagai panduan agar kita aman ketika berinternet. Misalnya yang pertama adalah melakukan logout ya setelah masuk ke jejaring media sosial atau akun pribadi. Ini penting banget ya. Kadang-kadang kita lupa atau mengabaikan gitu ya. Begitu kita selesai menggunakan internet, misalnya email atau media sosial yang lain, kita lupa keluar dari media sosial itu. Kalau itu ada di gadget pribadi, komputer pribadi, mungkin akan lebih aman. Tapi bayangkan kalau itu terjadi di ruang umum. Katakanlah misalnya di sekolah, di kalangan guru-guru kan ada ruang umum, ruang guru ya. Atau di kampus juga ada ruang dosen. Nah di situ kan suka disediakan komputer untuk dipakai oleh semuanya, siapa saja gitu ya. Nah bisa jadi ada seorang guru, seorang dosen menggunakan komputer itu misalnya untuk membuka email, lalu dia lupa keluar. Ketika ada guru atau dosen yang lain menggunakan komputer itu dan buka email, maka yang terbuka masih email yang tadi itu. Nah itu kan bahaya. Mungkin di ruang seperti guru dosen bisa dikategorikan masih lebih aman. Tapi bayangkan kalau itu terjadi di misalnya warung internet, di warnet. Bahaya sekali kalau misalnya kita habis menggunakan email di warung internet, di warnet, lupa logout, keluar. Begitu ada orang lain, entah siapa orang itu masuk, buka email, masih email kita di situ. Nah, kalau misalnya dia punya niat jahat, kan itu ada kesempatan. Dia bisa menggunakan email kita untuk tujuan-tujuan tertentu. Jadi itu berbahaya. Maka jangan lupa logout, gitu ya. Kemudian berikutnya adalah mengaktifkan pengaturan privasi di akun pribadi. Nah, ini kan ada ya kalau kita setting bahwa akun kita bisa dipasang privasinya. Nah, kita jangan terlalu membuka semua. Ya, kadang-kadang misalnya kayak data tanggal lahir gitu ya, misalnya di Facebook kan itu ada yang mencantumkan, ada yang tidak gitu ya. Atau di akun-akun yang lain atau di media-media yang lain gitu ya. Pokoknya kalau kita ingin lebih aman, lebih hati-hati, ya pengaturan privasi itu sangat ditekankan ya. Kita misalnya untuk handphone saja, kalau buka handphone kan misalnya kita pasang pola itu ya, dimana kita doang tuh yang tahu cara membuka polanya. Nah, maka itu juga bisa dikategorikan
pengaturan privasi kita sehingga orang tidak sembarangan bisa buka pola itu gitu ya. Kemudian kalau kita buat password, maka pastikan password kita itu rumit dan kuat. Jangan yang mudah ditebak. Yang mudah ditebak itu misalnya dari ulang tahun atau tanggal kelahiran ya, tanggal, bulan, tahun. Apalagi kalau susunannya ngurut itu ya, tanggal, bulan, tahun. Nah itu akan mudah sekali itu diduga-duga, direka-reka kalau ada orang yang mau misalnya membuka password kita gitu ya. Nah, maka buatlah yang rumit, divariasikan misalnya antara angka dengan huruf, mungkin susunannya dibalik-balik kalau menggunakan tanggal lahir gitu ya, dan seterusnya gitu ya. Kemudian, nah ini menjelajahi informasi di internet dengan aman. Nah seperti tadi yang saya bilang, dengan aman itu misalnya kalau kita buka link website gitu ya, bukalah yang sudah aman, yang udah pasti aman. Jangan terjebak oleh phishing, dikasih link oleh misalnya entah siapa yang diiming-imingi bahwa dalam link ini ada hadiah atau ada apa-apa. Padahal itu sebetulnya adalah jebakan Batman. Ketika kita buka link itu, wah, data kita bisa misalnya dicuri, diambil dan seterusnya gitu ya. Itu berbahaya. Maka hati-hati ketika kita mendapatkan link dari apalagi yang tidak kita kenal gitu ya, meskipun ada iming-iming tertentu gitu ya. Peluang untuk terjadi penipuan itu sangat besar. Kemudian ini juga penting, yang menghapus histori penelusuran internet. Lagi-lagi ini kalau misalnya di tempat yang umum, di ruang umum ini ketahuan ya, kita habis buka browsing internet, kalau kita nggak hapus histori kita, maka orang bisa tahu apa saja yang kita baca, sukanya apa dari kita ya. Kita suka buka apa saja kalau berinternet, ketahuan oleh orang lain, dan itu juga ada peluang untuk misalnya berbuat jahat itu kan, mendeteksi kesukaan kita, membuka apa dan seterusnya gitu ya. Maka sebaiknya kalau habis menggunakan internet segera hapus historinya gitu ya. Dan yang keenam atau yang terakhir adalah meminimalisasi penggunaan free wifi. Memang sih kalau kita ada lagi jalan gitu ya, ada yang free itu kan kita senang gitu ya, ada wifi free. Tapi ingat, itu tidak terlalu aman gitu ya, sebaiknya dikurangi ya, karena ada peluang-peluang bahwa kita diketahui data-data pribadi kita ya. Nah ini 6 ciri internet sehat ya, mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa kita praktekkan sehingga ketika kita berada di ruang digital kita akan lebih aman. Demikian, mudah-mudahan bisa dipahami. Sampai bertemu kembali di video berikutnya. Tetap semangat.